Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biometrik. Sebelumnya pasti teman-teman akan bertanya, apa sih itu biometrik? Apa yang dimaksud dengan biometrik? Biometrik adalah teknologi yang digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang berdasarkan ciri khas tubuhnya yang unik. Jadi, ini bukan tentang alat atau mesin saja, tetapi tentang bagaimana tubuh kita bisa menjadikan kunci untuk membuka sistem atau akses di suatu tempat. Dan mengapa sih biometrik itu penting? Biometrik semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan untuk meningkatkan keamanan dan keefisien identifikasi. Contohnya penerapan ponsel, ATM, presensi karyawan, dan sistem imigrasi, menggantikan sistem tradisional seperti password dan kartu identitas. Dan apa sih itu definisi biometrik? Biometrik adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang berdasarkan ciri-ciri fisik atau perilaku yang unik, seperti sidik jari, wajah, suara, iris mata, dan lain-lain. Ciri-ciri utama biometrik yaitu tidak hanya bergantung pada atribut fisik, tetapi juga dapat mengidentifikasi seseorang berdasarkan pola perilaku seperti cara mengetik atau cara berjalan. Kepentingan biometrik yaitu dalam dunia digital yang semakin berkembang, biometrik menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan keamanan dan keefisiensi dalam berbagai sistem. Selanjutnya yaitu komponen utama sistem biometrik. Terbagi menjadi 4, yaitu sensor, ekstraktor fitur, template database, dan matcher. Yang pertama yaitu sensor. Sensor adalah komponen pertama yang digunakan untuk menangkap data biometrik individu. Sensor ini bisa berupa pemindahan sidik jari, kamera untuk pemindahan wajah, atau alat yang dapat merekam biologis atau perilaku. Contohnya, pemindahan sidik jari pada ponsel atau pemindahan iris di bandara. Yang kedua yaitu ekstraktor fitur. Setelah data dikumpulkan oleh sensor, fitur biometrik yang relevan, misalnya pola sidik jari, jarak antara fitur wajah, diidentifikasi untuk membuat template. Yang ketiga yaitu template database. Data biometrik yang telah diproses diubah menjadi template, disimpan di dalam database yang aman. Template ini akan digunakan untuk pembocoran saat identitas atau autentikasi. Yang keempat yaitu matcher, fitur biometrik yang baru diambil dibandingkan dengan template yang ada di dalam database untuk memverifikasikan identitas individu. Selanjutnya yaitu jenis biometrik fisiologis terbagi menjadi 5, yaitu sidik jari, yang kedua wajah, yang ketiga iris, yang keempat retina, yang kelima bentuk tangan. Yang pertama yaitu sidik jari. Sidik jari adalah salah satu jenis biometrik yang paling banyak digunakan karena memiliki pola yang unik pada setiap individu yang tidak berubah sepanjang hidup. Aplikasi yaitu bank, ponsel, dan kontrol akses. Yang kedua yaitu wajah. Wajah mengenalkan wajah menggunakan titik referensi atau fitur wajah, mata, hidung, mulut yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang. Aplikasinya yaitu kamera, keamanan, sistem identifikasi,
penggunaan di ponsel. Yang ketiga yaitu iris, bagian mata yang memiliki pola unik pada setiap individu. Penggunaan iris sebagai biometrik sangat jarang karena membutuhkan alat khusus yang lebih mahal, aplikasi keamanan di bandara atau fasilitas dengan tingkat keamanan tinggi. Yang keempat yaitu retina. Pengenalan pola pembuluh darah di retina mata seperti iris. Penggunaan retina biometrik terbatas pada situasi dengan kebutuhan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Yang kelima yaitu bentuk tangan. Bentuk tangan dan ukuran jari-jari bisa digunakan untuk identifikasi meskipun tidak seternal sidik jari. Bentuk tangan tetap unik. Aplikasi yaitu sistem kontrol akses di gedung atau fasilitas. Selanjutnya yaitu jenis biometrik perilaku terbagi menjadi 3, yaitu suara, tanda tangan, ritme mengetik, dan cara berjalan. Yaitu yang pertama suara. Suara seseorang memiliki karakteristik unik seperti nada, kecepatan berbicara, dan intonasi. Pengenalan suara bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi individu. Yang kedua yaitu tanda tangan. Tanda tangan, selain bentuk fisik tanda tangan, algoritma biometrik juga memeriksa aspek perilaku seperti tekanan, kecepatan, dan gaya menulis individu saat menandatangani dokumen. Yang ketiga yaitu ritme mengetik dan cara berjalan. Setiap orang memiliki ritme mengetik dan cara berjalan yang khas. Teknologi biometrik dapat menangkap pola ini untuk identifikasi. Selanjutnya yaitu karakteristik ideal biometrik terbagi menjadi 4, yaitu universalitas, keunikan, permanensi, dan data diukur. Yang pertama, universalitas. Setiap orang harus memiliki ciri tersebut. Misal, semua orang memiliki sidik jari atau wajah. Yang kedua, keunikan. Ciri biometrik harus cukup unik untuk membedakan satu orang dengan orang yang lain. Yang ketiga, permanensi. Ciri tersebut harus tetap sama dengan jangka waktu yang lama. Misal, sidik jari tidak berubah seiring dengan waktu. Yang keempat yaitu data diukur. Jika biometrik harus diukur secara teknis dan akurat oleh perangkat yang bersedia. Selanjutnya, tahapan proses biometrik terbagi menjadi 5, yaitu akuisisi, ekstraksi fitur, penyimpanan, pencocokan, dan keputusan. Yang pertama, akuisisi. Data biometrik dikumpul menggunakan sensor. Yang kedua, ekstraksi fitur. Fitur biometrik utama yang dibutuhkan untuk identifikasi diekstraksi data yang diambil. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Template biometrik disimpan dalam database. Yang keempat, pencocokan. Ketika seseorang mencocok untuk mengakses sistem, template biometrik harus dibandingkan dengan template yang ada untuk menentukan apakah identitas cocok atau tidak. Yang kelima yaitu keputusan. Berdasarkan hasil pencocokan, sistem memberikan keputusan apakah akses diterima atau ditolak. Selanjutnya yaitu keunggulan metode autentikasi. Keunggulannya yaitu tidak bisa hilang atau lupa seperti password, sulit dipalsukan atau ditiru, lebih aman dan praktis dibandingkan metode tradisional, mengurangi risiko pencurian identitas. Metode autentikasi. Ada 3 metode utama dalam autentikasi penggunaan. Yang pertama yaitu what you have, penggunaan kartu ID card
kunci atau token. Yang kedua, what you know, menggunakan password atau PIN. Yang ketiga, what you are, menggunakan biometrik seperti sidik jari, wajah, dan lain-lain. Biometrik lebih aman karena tidak bisa dipinjamkan atau dicuri. Biometrik perbatasan dan perbankan. Biometrik dikeamankan perbatasan. Password elektronik, password modern dianggap dengan chip yang menyimpan data biometrik seperti sidik jari atau foto wajah. Ini membantu mempercepat proses pemeriksaan di perbatasan. Yang kedua yaitu agen, sistem keamanan di bandara yang menggunakan biometrik untuk memverifikasi identitas dan memfasilitasi perjalanan internasional yang lebih cepat. Yang kedua yaitu biometrik di perbankan. Yang pertama, aplikasi di bank, penggunaan biometrik untuk autentikasi nasabah saat mengakses rekening atau melakukan transaksi. Misalnya, bank menggunakan sistem sidik jari atau pengenalan wajah untuk memastikan bahwa nasabah adalah orang yang terdaftar. Yang kedua yaitu ATM biometrik. Beberapa ATM modern sekarang dilengkapkan dengan pemindaian biometrik seperti pemindaian sidik jari untuk meningkatkan keamanan. Selanjutnya yaitu biometrik di smartphone dan teknologi konsumen. Yang pertama yaitu Face ID card dan sidik jari. Banyak ponsel cerdas modern menggunakan pemindaian sidik jari atau pengenalan wajah untuk autentikasi penggunaan dari pembuka kunci perangkat dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu pembayaran digital. Sistem pembayaran digital seperti Apple Pay dan Google Play menggunakan biometrik untuk autentikasi transaksi, memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat menyelesaikan transaksi. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja biometrik, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama FAR, yang kedua FRR, yang ketiga EER. Yang pertama yaitu fail apps rate, kemungkinan sistem salah menerima penggunaan yang tidak sah. Yang kedua, kemungkinan tidak menolak penggunaan yang sah. Yang ketiga, titik di mana FAR dan FRR seimbang digunakan sebagai indikator akurasi sistem. Selanjutnya yaitu biometrik dalam pemerintahan, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama EKTP. Di beberapa negara seperti Indonesia, EKTP mengintegrasikan biometrik yaitu sidik jari, iris, foto wajah untuk meningkatkan akurasi identifikasi warga agar tidak terjadinya duplikat EKTP. Yang kedua yaitu pemilu dan bantuan sosial. Pemilu dan pendaftaran bantuan sosial yang berbasis biometrik membantu memverifikasi identifikasi pemilih atau penerima bantuan dan mengurangi kecurangan. Selanjutnya yaitu studi kasus singkat, misal UID India dengan EKTP Indonesia. UID India atau Aadhaar yaitu sistem identifikasi nasional yang menggunakan biometrik, sidik jari, dan iris untuk memberikan identitas kepada 1,3 miliar warga India.
Sistem ini digunakan untuk berbagai aplikasi pemerintahan, termasuk transfer, subsidi, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua yaitu EKTP Indonesia, sistem identifikasi yang memanfaatkan biometrik untuk memastikan data identifikasi warganya lebih aman dan akurat. Selanjutnya yaitu masalah privasi. Ada 3, yaitu kekhawatiran penggunaan, yang kedua potensi penyalahgunaan, yang ketiga kekurangan regulasi global. Yang pertama, kekhawatiran penggunaan. Banyak orang merasa tidak nyaman dengan penyimpanan data biometrik karena sifatnya yang sangat pribadi dan permanen. Yang kedua yaitu potensi penyalahgunaan. Jika ada biometrik jatuh ke tangan yang salah, misalnya di restart, bisa digunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas. Yang ketiga yaitu kecurangan regulasi global. Tidak semua warga negara memiliki hukum atau regulasi yang melindungi data biometrik secara memadai. Selanjutnya yaitu ancaman keamanan data biometrik, terbagi menjadi 3, yaitu hacking dan pencurian data. Jika sistem biometrik di restart, data yang dicuri tidak bisa diubah seperti password, contohnya HP. Yang kedua yaitu template inversion active, teknik di mana penyerangan mencoba mengembalikan template biometrik ke bentuk mentah untuk mencuri identitas seseorang. Yang ketiga yaitu rekayasa data. Data biometrik bisa dipalsukan atau dimanipulasi menggunakan teknologi seperti deepfake, khususnya pada pengenalan wajah dan suara. Contohnya kembar identik. Selanjutnya yaitu keterbatasan teknologi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, akurasi tidak sempurna. Sensor bisa gagal mengenai seseorang karena kualitas data rendah. Cedera fisik, misal luka di sidik jari atau pencahayaan yang buruk. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Kondisi lingkungan seperti cahaya, kebisingan, atau suhu bisa mempengaruhi hasil akurasi dari sistem biometrik. Yang ketiga yaitu kendala integrasi teknologi biometrik ke sistem lama. Intelek sistem seringkali rumit di memakan biaya. Selanjutnya yaitu masalah sosial dan etika, terbagi menjadi 3, yaitu diskriminasi algoritma. Beberapa algoritma pengenalan wajah terbukti kurang akurat untuk etnis tertentu atau gender tertentu, yang menimbulkan isu diskriminasi. Yang kedua yaitu pemaksaan biometrik. Di beberapa negara, penggunaan biometrik bersifat wajib tanpa ada pilihan alternatif, sehingga merugikan para hak privasi individu. Yang ketiga yaitu pengawasan berlebihan atau yang disebut dengan mass surveillance. Negara atau institusi bisa menyalahgunakan biometrik untuk memata-matai warganya tanpa izin. Selanjutnya yaitu hambatan biaya dan infrastruktur. Ada 3, yaitu biaya tinggi, implementasi teknologi biometrik atau sensor, database, pemrosesan, yaitu bisa mahal terutama untuk institusi kecil atau negara berkembang, contohnya seperti Indonesia. Pemeliharaan sistem biometrik memerlukan perawatan berkala agar tetap akurat dan aman. Yang ketiga yaitu pertimbangan teknologi. Tidak semua wilayah memiliki
akses yang memadai terhadap teknologi ini, misalnya perdesaan atau desa terpencil. Selanjutnya yaitu isu legal dan kepatuhan. Yang pertama, kurangnya standar internasional. Setiap warga negara memiliki aturan berbeda yang bisa menyulitkan penerapan sistem global. Yang kedua yaitu pemilihan data. Masih menjadi perdebatan siapa yang memiliki hak atas data biometrik, individu atau instansi. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap GDPR atau UU Perlindungan Data. Banyak organisasi belum sepenuhnya patuh terhadap regulasi privasi data seperti GDPR di Eropa atau UU di PDP di Indonesia. Selanjutnya yaitu etik enskripsi data biometrik. Pertama yaitu pentingnya enskripsi, yaitu semua data biometrik harus dienkripsi baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan untuk menghindari pencurian. Yang kedua yaitu teknologi pendukung. Kegunaan teknik enskripsi canggih seperti AES 256 atau Homomorphic Encryption untuk menjaga kerahasiaan template biometrik. Inskripsi SHA atau Security Hashing Algorithm adalah rangkaian metode kriptografi yang dirancang oleh National Security Agency, yaitu Advanced Security Design ASS adalah sandi block sistem yang dipilih oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi informasi rahasia. AES diterapkan dalam perangkat lunak dan perangkat keras di seluruh dunia untuk mengenkripsikan data sensitif. Garis besarnya, enkripsi adalah proses mengencrypsi data menjadi kode rahasia sehingga data di dalamnya aman dan terlindungi. Selanjutnya yaitu memprosesan data lokal atau non-diffuse, yaitu tidak mengirim ke server. Proses verifikasi dilakukan langsung di perangkat, misalnya ponsel, sehingga data tidak pernah meninggalkan perangkat pengguna. Contohnya seperti Apple Face ID atau Touch ID menyimpan dan memproses data secara lokal di secret exchange, bukan di cloud. Selanjutnya yaitu audit dan transparansi sistem. Audit berkala, sistem biometrik harus diaudit secara reguler untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Pemerintah dapat menggunakan teknologi biometrik untuk memastikan bahwa hanya penerima yang sah yang dapat mengakses layanan kesehatan. Audit berkala sistem biometrik dapat dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Yang kedua yaitu transparansi penggunaan. Penggunaan harus tahu bagaimana datanya digunakan, disimpan, dan siapa yang memiliki akses. Membatasi akses ke perangkat dengan sidik jari, pengenalan wajah, atau pengenalan iris. Membatasi akses ke gedung dengan sidik jari, pengenalan wajah, dan pengenalan iris. Yang ketiga yaitu pelatihan operator.
personel yang mengelola sistem biometrik perlu pelatihan agar tidak salah dalam penggunaan dan proses data. Selanjutnya yaitu multi-factor authentication atau MFA. Ada dua, yaitu menggabungkan biometrik dengan faktor lain. Contohnya kombinasi biometrik dengan password atau token fisik untuk meningkatkan keamanan. Contoh implementasinya yaitu penggunaan harus memasukkan PIN, sidik jari untuk mengakses data sensitif. Contohnya seperti di HP, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kerangka regulasi dan etika terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Perlindungan Data. Pemerintah perlu mengesahkan dan menerapkan undang-undang yang secara tegas mengatur dan mengumpulkan penggunaan data biometrik. Yang kedua yaitu Kode Etika dan Pedoman Praktik. Institusi yang menggunakan biometrik perlu menerapkan pedoman etika dan tata pengolahan data. Yang ketiga yaitu konsultasi publik. Masyarakat dilibatkan dalam diskusi tentang pengumpulan dan penggunaan biometrik secara transparan. Selanjutnya yaitu ringkasan manfaat biometrik. Yang pertama, identifikasi secara akurat dan cepat. Biometrik memungkinkan proses verifikasi yang cepat dan efisien. Yang kedua yaitu peningkatan keamanan sistem. Sistem menjadi lebih aman dibandingkan hanya menggunakan password dan kartu ID card. Yang ketiga yaitu kenyamanan bagi pengguna. Tidak perlu meningkatkan password, cukup menggunakan sidik jari atau wajah saja sudah cukup. Selanjutnya yaitu tantangan yang harus diatasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, resiko privasi dan keamanan. Data biometrik yang bocor sangat sulit diperbaiki. Mengetahui semua hal yang dapat dilakukan pihak ketiga. Dengan ada data biometrik, Anda memahami konsekuensi jika layanan dan penyimpanan data biometrik Anda dilanggar, menghindari memberikan data biometrik kepada pihak yang tidak berwenang. Yang kedua yaitu kesenjangan akses teknologi. Tidak semua pihak bisa menikmati teknologi ini. Disparitas rasional disebabkan oleh ekstraksi fitur berbasis jaringan saraf, sedangkan disparsis ginjal disebabkan oleh perbedaan karakteristik bawaan suara. Yang ketiga yaitu perlunya etika dan regulasi yang kuat agar sistem biometrik tidak disalahgunakan. Memahami perspektif penggunaan akhir sangat penting untuk menginformasikan adopsi sistem biometrik yang efektif. Biometrik juga dapat meningkatkan privasi dengan menyediakan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk kontrol akses lainnya, seperti kata sandi atau kartu gesek. Selanjutnya yaitu masa depan biometrik terbagi menjadi 3. Yang pertama, integrasi dengan AI dan LOT. Sistem biometrik semakin pintar dengan bantuan AI dan perangkat pintar LOT. LOT mengumpulkan data dari perangkat fisik melalui sensor yang mengirimkannya ke sistem pusat untuk diproses, sedangkan AI mengolah data untuk dikumpulkan. Penggunaan
algoritma pembelajaran mesin, dan teknik analitik untuk menentukan pola dan membuat keputusan cerdas. Yang kedua yaitu pengenalan multimodal. Perkembangan teknologi biometrik berkembang pesat. Multimodal biometrik merupakan penggabungan dua atau lebih biometrik yang dianggap lebih baik daripada unimodal biometrik. Kombinasi biometrik sekaligus, contohnya wajah tambah suara atau iris tambah sidik jari, meningkatkan akurasi dan database yang privasi. Yang ketiga yaitu peningkatan perlindungan data, yaitu fokus ke teknologi baru seperti Zero dan FROG, pemrosesan lokal, dan Clockqueen untuk penyimpanan data biometrik. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari biometrik. Yang pertama, biometrik adalah teknologi untuk mengenal seseorang dari ciri khas tubuhnya. Contohnya seperti sidik jari, wajah, suara, mata, cara mengetik, atau berjalan. Karena setiap orang punya ciri tubuh yang berbeda, teknologi ini jadi sangat unik dan aman. Yang kedua, biometrik membuat hidup lebih mudah dan aman. Kita bisa buka HP tanpa password, absen tanpa kartu, verifikasi transaksi tanpa PIN. Semua jadi lebih cepat, praktis, dan sulit ditiru. Yang ketiga yaitu teknologi biometrik dipakai di banyak tempat seperti di kantor, sekolah, bank, rumah sakit, bahkan di rumah. Ini menunjukkan bahwa biometrik sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu biometrik juga punya kelemahan. Kalau data bocor, kita tidak bisa mengganti sidik jari seperti mengganti password. Ada juga kemungkinan gagal baca kalau sidik jari kotor, wajah tertutup masker. Jadi teknologi ini harus digunakan dengan hati-hati dan dilindungi dengan sistem keamanan yang kuat. Yang kelima yaitu kesimpulan akhir. Biometrik adalah solusi cerdas untuk masa depan, tetapi seperti semua teknologi harus digunakan dengan baik, bijak, terus dikembangkan dan diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang baik. Sekian penjelasan materi biometrik dari saya. Saya Suci Kurnia Indriani dari kelas 2 Hans Kelsen dengan NPM 24410141, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.